Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzan Azima. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai penerapan DML atau Data Manipulation Language pada SQL Plus. Sebelumnya bagi yang belum tahu apa itu DML, DML atau Data Manipulation Language adalah bahasa pemrograman komputer yang digunakan untuk memasukkan atau insert, menghapus, memodifikasi atau mengupdate data pada suatu basis data atau database. Baik, di sini saya menggunakan SQL Plus bawaan dari Oracle Database 11G Express Edition. Di sini saya juga sudah ada desain dari database-nya. Baik, langsung saja. Pertama, saya akan connect terlebih dahulu ke dalam skema yang sudah saya buat. Kemudian kalau sudah, saya akan cek tabel apa saja yang ada di dalam skema ini. Baik, di sini ada 7 tabel. Sebelumnya saya akan mengecek terlebih dahulu instance apa aja yang terdapat pada tabel-tabel ini. Saya akan coba pada tabel departments. Baik, mungkin tabel ini yang akan saya gunakan untuk penerapan DML. Sebelumnya, sebelum masuk ke dalam penerapan DML-nya, tabel ini perlu kita duplikat terlebih dahulu agar misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita tidak perlu membuat tabelnya dari awal. Perintahnya yaitu create table, copy department, as, select from department. Baik, di sini sudah terbuat tabelnya. Kita cek terlebih dahulu. Kemudian berikutnya saya akan mencoba satu perintah terlebih dahulu, perintah insert, yaitu untuk memasukkan nilai ke dalam tabel atau lebih tepatnya ke dalam instance. Jadi di sini perintahnya atau komennya yaitu insert into nama tabelnya, copy department, kemudian kita masukkan nilainya, values. Untuk department ID ini values-nya ini berurutan sesuai dengan urutan instance pada tabel. Jadi yang pertama itu ada department ID. Department ID ini saya akan masukkan, saya coba dengan 112. Department name, karena department name-nya ini varchar, jadi harus menggunakan tanda petik. Saya coba account. Kemudian manager ID-nya 1010, location ID 14. Kemudian kalau sudah kita enter, ini sudah terisi value-nya. Kemudian cara berikutnya, cara kedua untuk menggunakan sintaks insert ini, yaitu di sini kita akan memasukkan parameternya, yaitu nama-nama instance-nya, nama-nama instance yang ada pada tabelnya. Yaitu pertama ada department ID, department name, manager ID, location ID. Kemudian values kita masukkan misalnya 114 untuk department ID. Kemudian department name-nya saya coba public
relation. Kemudian manager ID saya buat 1011 atau 1020. Kemudian location ID saya buat 15. Baik, di sini sudah terbuat, ada value-nya. Kemudian karena di sini ada instance yang null, jadi misalnya kita hanya ingin memasukkan beberapa instance value tertentu dan instance lainnya itu value-nya null, kita bisa juga memasukkan dengan cara berikut, yaitu perintahnya insert into, kita buat nama tabelnya, copy department, kemudian valuesnya ini kalau kita lihat di dalam tabel ini yang not null itu hanya department name. Jadi saya akan coba untuk memberikan null pada instance manager ID dan location ID-nya. Caranya yaitu values. Untuk department ID saya buat 116. Kemudian department name-nya saya buat purchasing. Kemudian untuk manager ID saya buat null, location ID-nya null. Kemudian kalau sudah kita cek, ya sudah dibuat. Kemudian cara berikutnya untuk memasukkan nilai null. Caranya yaitu kita buat insert into copy departments. Kemudian kita masukkan instance mana saja yang ingin kita beri nilai. Di sini saya akan coba misalnya department ID, department name. Kemudian values-nya saya buat misalnya 118. Department name-nya saya buat misalnya menjadi finance. Kemudian langsung ditutup karena hanya ada 2 instance saja. Baik, di sini sudah kita muat value-nya. Kemudian perintah berikutnya yaitu kita akan mencoba syntax delete atau command delete. Caranya itu kita buat delete from nama tabelnya, copy departments. Kemudian kita di sini buat parameternya. Saya buat where. Jadi yang akan saya hilangkan yaitu pada department ID yang paling terakhir, department ID 118. Jadi kita buat di sini department ID sama dengan 118. Baik, ini sudah dihapus. Kalau kita buat misalnya menjadi delete from copy departments, kalau seperti ini saja, maka semua value yang ada di dalam tabel ini akan terhapus keseluruhannya. Kemudian berikutnya ada juga perintah update. Sintaks dari perintah update ini yaitu adalah update, lalu diikuti dengan nama tabelnya, copy departments. Kemudian ini kita akan masukkan instance yang ingin kita ubah, yaitu misalnya kita buat set, lalu department name kita buat menjadi misalnya development.
Kemudian kita buat parameternya, where kita buat department ID sama dengan 112. Baik, di sini saya akan mengubah value dari department name yang department ID-nya 112, yaitu ada di perintah yang pertama ini, values 112, department name account, manager ID-nya 1010, location ID 14. Jadi yang akan saya ubah ini department name-nya yaitu account menjadi development. Baik, di sini ada sedikit kesalahan. Kita masukkan lagi sintaksnya. Update set, kita kasih tanda petik. Baik, ini sudah kita buat. Kemudian misalnya kita buat update copy department, kemudian kita buat set department name menjadi development. Misalnya hanya seperti ini dan kita tidak membuat parameternya, yaitu sintaks where kemudian diikuti dengan nama instance-nya, maka ini akan membuat seluruh value dari department name-nya menjadi development. Maka agar tidak ada kesalahan di dalam penulisan sintaksnya, kita perlu membuat parameternya. Baik, kemudian berikutnya yaitu ada satu sintaks lagi. Sebenarnya ini bukan termasuk dalam DML, tetapi termasuk ke dalam DDL, yaitu Data Definition Language, di mana kita bisa menghapus suatu tabel. Misalnya dalam suatu hal kita membuat kesalahan di dalam satu tabel tersebut dan perlu kita hapus agar tidak mempengaruhi tabel-tabel yang lainnya. Caranya yaitu kita buat perintah drop table, kemudian nama tabel yang ingin kita hapus. Di sini saya akan coba hapus. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu tabel-tabel yang ada pada skema ini, yaitu perintah select table name from user tables. Baik, di sini kita bisa lihat tabel yang kita buat tadi, yaitu kopian dari department tabelnya. Misalnya dalam suatu hal kita membuat suatu kesalahan dan yang copy department ini perlu kita hapus agar tidak mempengaruhi tabel-tabel yang lainnya. Caranya itu kita buat drop table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya yaitu copy department. Baik, tabel sudah dihapus, kita cek tabel copy departmentnya sudah hilang. Baik, mungkin cukup sekian tutorial singkat dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan atau mungkin penjelasan yang kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.